nih. Cut. Awas, hati-hati. Jangan nembak pipa. L. Sabar, Mam. Tenang apa ya, Mam? Belanda masih di netral lah, masalahnya. Bun, tenang Bunda. Iya. Suamimu di belakang masih menunggu. Tenang. Kita kemana nih, Pak? Kiri nanti langsung. Iya. Ah, Buset, itu tanjakannya. depan langsung kiri. Iya. Wih, tanjakannya, Pak. Iya. Buat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Man. Terus, Man. Gas. Tidak ada apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat, Mam. Buset, luar biasa. Belok kiri Luar biasa. Luar biasa Suzuki ini. Iya. ada mobil. Melihat tanjakan yang cukup terjal, Cukup tinggi kita banget ini. coba dengan 6 penumpang Suzuki XL7 ya Mas? Iya, betul, Pak. Suzuki XL7 dengan 7 penumpang dengan jalan yang cukup tinggi. Kita coba. Itu tanjakannya. Oke. Ini yang mampu supirnya atau mobilnya coba nanti. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke deh. Dua, Mang. Iya. Tinggi sekali pemirsa, jangan telat masuk. Matic. Nanjak terus. Tidak ada Gas. apa-apanya Mas. Tidak apa-apanya, kuat sekali. Bahkan kalau tambahi 2 lagi bisa cukup juga deh. Nggak muat, Pak. Muat sih di tengah. Oke deh, ternyata lulus uji di tanjakan Si Gempolong, lulus uji. Kita coba nanti di tanjakan Chandra di Muka ya Mas. Siap, Pak. Thank you Mas. Yo. Thank you. See you next. Kita udah di negeri di atas awan, bro. Iya, tuh bukit di atas awan. Luar biasa nih, nggak disangka-sangka ya. Ternyata sampai sini juga, berkat support semua pihak nih. Betul. Terutama ini nih. Suzuki XL7 nih. Kebetulan mobilnya Mas Imam ini. Iya, Terus dipakai ke sini, kita emang sih mau tes ketangguhan sebenarnya, Mas. Ya supportnya support dia maksudnya. Iya. Support dia. Spot Suzuki ya. Iya, nih. Wah, jalannya luar biasa banget. Maju, Pak. Nah, kita selamat datang di Tol Kayangan. Jadi memang teman-teman semuanya kalau mau naik ke sini direkomendasikan punya kendaraan yang fit ya, Bro ya. Iya dong. Jalannya lumayan gini-gini nih. Soalnya beliau yang bawa nih dari tadi. Sampai lumayan tadi. Tapi gimana tadi? Naiknya gimana? Ringan sih, sebenarnya sih ringan. Asli ringan. Pakai ini ringan Jadi ya? udah tenaganya nggak biasanya kan kalau ada yang ngelos dulu. Kalau dia Langsung ketika tek di embat gitu misalkan di langsung ini naik ya? langsung naik dia. Nah, nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih bro mungkin ya karena kan tadi kita lumayan full. Oh, bukan lumayan full lagi. 6 penumpang. 6, 7. Iya 6 lah, 6 penumpang full dan orang-orang dewasa semua ya kebetulan ya. Bukan selingan anak kecil atau apa, tapi semuanya anak-anak dewasa, orang dewasa semua. Siap. Jadi memang tangguh banget nih. Walaupun dia penggerak roda depan, tapi luar biasa tenaganya. Bukan kaleng-kaleng ya. Nggak kuat, nggak ada. Jadi semuanya diembat langsung naik. Teman-teman bisa lihat dari sini. Mobil 300 jutaan. Nggak nyampe. Iya makanya 300 jutaan ke bawah. 200 jutaan lah. Kalau 200 jutaan nih kita cantumin nih untuk perhitungannya atau harga cashnya ya bro ya. Tapi bukan hanya mau ngeliput ini, kita juga pengen tahu ini nih. Tugu Selamat Datang kenapa bisa dinamakan Tol Kayangan dan
ini. Pastinya kita bareng ahlinya. Iya. Bukan orang biasa nih. Bukan. Bahkan pernah jadi guide presiden. Buset. Asli. Kita dah. Pak Wijaya. Iya. Yuk, kalau teman-teman mau datang ke sini, boleh tuh rekomendasi ya. Rekomendasi sama ya. beliau. Tour guide-nya Udah hafal banget. Udah 30 tahun lebih. Nanti ada cuplikan-cuplikannya kok. Pasti. Bagaimana dia menjelaskan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, tadi kita di guide-in sama Pak Wijaya. Sehat terus, Pak. Alhamdulillah Mas. Sekarang Makasih banyak, kita Pak, udah ya, sama-sama. nganter kita sampai sini. Ya, kita sekarang sudah sampai di apa yang disebut Tol Kayangan, Mas. Tol Kayangan. Sebenarnya jalannya bukan jalan tol, tapi mengingat bahwa jalannya memanjang sekali seperti jalan tol. Betul. Dan pemandangannya di sebelah kanan itu hutan lebat luar biasa di dalam lembah. Tapi kalau di sebelah kiri hutan lebat luar biasa, di dalam lembah ada desanya. Ada desanya. Ya, jadi ini betul-betul suatu keindahan. Kita sekarang berada di ketinggian 1778 meter dengan menggunakan mobil Suzuki XL7 kalau tak salah ya. Betul, Pak. Ini XL7 ini Mas, ternyata mobil harga terjangkau tapi mutu memukau aja Mas. Luar biasa enak loh Mas. Enak ya Pak ya tadi ya. Iya. Ditumpanginya nyaman. Iya, terus saya dia juga kayaknya harus beli nih Mas. Wah. Untuk guiding. Bener Pak, perlu Iya. nih. Karena dia irit Pemirsa, juga nih. kami perkenalkan Suzuki SL7 dengan harga yang memukau dan cukup bertenaga di tanjakan yang sangat terjal juga. Tadi kita tidak mendapatkan kesulitan apa-apa. Harga terjangkau, mutunya memukau. Itu. We say quality not the price. Siap. Thank you. Thank you. Luar biasa nih Pak Wijaya. Nanti kalau mau datang ke Dieng, cari Pak Wijaya. Bisa dihubungin nggak Pak nomornya? Boleh. Wah, boleh nih, nanti dikontak-kontak dulu kan. Nomor Pak. saya di belakang ada nih Mas. Catat. Tuh. Siap. Udah Mas. Nah, ini kita mau sambil ngeliat-ngeliat ke situ Pak. Oh ya, boleh Mas. Kayaknya rugi kalau nggak kita lihat-lihat ini nih. Teman-teman juga pengen di depan ini Mas. Mandang. Di depan ini Desa Sigemplong, Desa Pranten, kecamatannya Bawang, kabupatennya Batang. Oh, kabupaten Batang nih Pak. Jadi saya dulu dengan grup Belanda namanya Cross Country Travelers dari dataran tinggi Dieng, dari Candi itu jalan kaki lewat desa sana Josari bisa ke ya satu kali ke Pranten ini, satu kali ke Sigemplong, satu kali ke sini. Ketika itu jalannya masih setapak, bawa tamu asing 1 minggu 2 kali 13 tahun. 13 tahun. Ya. Berarti total udah guide di sini berapa tahun, Pak? Saya jadi pemandu 38 tahun. 38 tahun Ya. nih. Jadi sangat berpengalaman dan Ya, profesional. lumayan ya Mas, banyak saudara. Ini kalau teman-teman umpamanya nih Pak pengen datang ke sini, bisa diantar kemana aja Pak ya? Oh bisa Mas, kita tidak hanya ke sini. Jadi kan kita tadi udah melihat Kawah Sileri, melihat peristiwa geologi Graben, ke Tol Kayangan ini, terus kita naik nanti dengan mobil ini, kita naik ke naik lagi nanti ya? Ke Telaga Dringo Mas, telaga paling tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Dari Telaga Dringo kita turun sedikit ke Kawah Chandra di Muka, ke Sumur Raksasa Jalatunda, ke Telaga Warna. Nanti tergantung Ibu, nanti pulangnya kita mau melewati desa paling tinggi di Pulau Jawa, terus turun ke Curug Sikarim, air terjun Sikarim. Tapi kuat gak mobilnya Pak? Oh kuat banget, kuat Mas. Kuat ya? Ya. Saya sendiri aja kalau saya kira mobilnya ini. kuat, yang tidak kuat mungkin orangnya keburu lapar Mas. Pemirsa, kita dari Tol Kayangan di ketinggian 1778 meter menuju ke Kawah Chandra di Muka. Di depan bisa melihat tanjakan yang cukup terjal. Cukup tinggi kita banget coba dengan 6 penumpang Suzuki XL7 ya Mas? Iya betul Pak. Suzuki XL7 dengan 7 penumpang dengan jalan yang cukup tinggi. Kita coba. Itu tanjakannya. Oke. Ini yang mampu supirnya atau mobilnya coba nanti? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke deh. Dua Mang. Tinggi sekali pemirsa, jangan telat masuk. Ketik. Nanjak terus. Tidak ada apa-apanya Mas.
Tidak apa-apanya, kuat sekali. Bahkan kalau ditambahi 2 lagi bisa cukup juga nih. Muat, Pak. Muat sih di tengah. Oke deh, ternyata lulus uji di tanjakan Si Gempolong, lulus uji. Kita coba nanti di tanjakan Chandra di Muka ya Mas. Siap, Pak. Thank you Mas. Thank you. Orang Tapanuli jalannya manurung Mas, hati-hati manurung banyak tobing-tobing. Astagfirullah. Mantap. Sisi kanan habis. Ini apa, Pak? Cepat ambil. Tunggu bencana alam diambil, potong nggak? Udah ini lagi Oke. sambil ngerekam. Sip. Tuku bencana alam, bencana Ada alam. macam-macam, tanah longsor, gunung meletus, begas beracun. Ini desa Pakisan ini pernah rusak oleh gempa bumi 5 tahun yang lalu, Mas. Ya Allah. Nah, kali ini kita menuju Maka sekarang kita melewati desa Pakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara 1069,74 km persegi, 20 kecamatan, 266 desa, 12 kelurahan dengan semboyannya gilar-gilar. 9 aspek kehidupan rakyat Banjarnegara, yaitu bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tentram, sopan, dan sehat. Oke. ini Kawah Chandra di Mukanya, Pak. Ya. Tapi aman, Pak, gasnya, Pak. Aman. Kita ke kanan. Iya. Mantap. Banyak. Yuk kita ke Dringo dulu. Mas, agak cepet Mas. Masalahnya itu kalau kabut turun kita nggak bisa lihat telaganya. Sorry. Telaga Dringo. Di sini mah mendung, panas ya, Pak? Iya, mendung. Gunung. Mas, Bro. Ini tanjakan yang tadi ya. Iya, cuman dikit. Luar
luar biasa. Karena kita terhalang, maksudnya kita tadi di sisi kanan. Tapi kalau mobil yang itu nggak kuat loh. Mobil biasa nggak kuat menanjak kayak gitu. Serius, Pak? Oh iya, itu kan tadi kita ada di posisi kiri. Harusnya kita di posisi kanan supaya lebih ringan. Tapi tadi kan kita kagok, tapi kan naik terus. Naik jos. Harusnya itu di dokumentasinya oleh drone itu. Nanti parkir di depan kanan, kiri. Nah, habis tanyakan ini parkir. Biasanya kabut turun jam berapa, Pak? Nggak mesti, Mas. Oh, nggak mesti. Kadang pagi juga udah berkabut. Terus kanan. Oh, ini? Iya. Oh, siap. Dengan memakai mobil Suzuki SL7, kita menuju ke Telaga Dringo di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Pemirsa, telaga paling tinggi dengan jalannya yang cukup terjal, tapi ternyata mobil kita Suzuki XL7 itu harga terjangkau, mutu memikau. Luar biasa ya, Pak? Memukau, luar biasa. Telaga Dringo kita saksikan bersama. Siap. Keren. Dringo itu nama tanaman dalam ilmu biologi terkenal dengan nama Acorus calamus. Biasanya di tanah Pasundan dan Jawa disatukan dengan Zingiber montana, digunakan untuk mengusir hantu yang mengganggu anak kecil. Dan Telaga Dringo ini luasnya 28,62 hektar, ya, dan merupakan objek wisata tempat camping paling baik di sekitar ini, Mas. Biasanya di sini ya, Pak ya? Ya, tempat camping paling baik. Tapi waktu saya pacaran dulu, pacar saya berkata, "Mas, beningnya Telaga Dringo ini tak sebening bintik matamu sayang," katanya. Maksud saya nyindir yang di samping kiri saya ini, Mas. Kalau hati seseorang bercabang, waduh, saya kira tidak baik. Tapi kalau perusahaan dan penghasilan Bunda bercabang dari segala arah penuh berkah, saya doakan. Amin. Biasa sebenarnya. Selamat datang di Kawah Sileri, kawah paling besar di dataran tinggi Dieng. Disebut Kawah Sileri, pemirsa, karena uapnya sepekat seperti leri, yaitu air sisa mencuci beras. Kawah ini meletus pada tahun 1944 dan 1964. 216 orang meninggal dunia, 2 desa hilang, yaitu Desa Jawera dan Desa Sidulu. Pada bulan Maret 5 tahun yang lalu terjadi letusan hitam setinggi 200 meter lebih, dan penduduk banyak yang panik, dan terdengar oleh Basarnas di Semarang dengan itikat yang sangat mulia. Basarnas timnya naik pakai helikopter, tapi sangat disayangkan helikopternya nabrak gunung butak di Temanggung. Kemudian tanggal 29 April tahun kemarin 2021 meletus lagi di waktu petang hari. Itu debunya masih ada, kemudian batunya banyak yang terbang ke sini. Ini rusak ya, kena batu. Ya, tapi batunya diambil oleh ini beberapa orang pemuda di sini karena hitam, katanya mau dibikin cincin, Bu. Tapi nggak tahu jadi nggak. Iya, Kawah Sileri bagus. Tahun 1987 saya bawa orang Jerman. Waktu itu saya ternyata waktu itu masih bagus, Bu. Setelah makan siang suaminya turun. Saya bilang hati-hati, tapi dia menjawab, "Wah, saya tahu. Begitu langkah kelima amblas setengah dada. Untung rawanya rawa dingin di pinggirnya." Istrinya menjerit, Pak, sambil memeluk saya, help him please. Karena saya dipeluk dia, saya biarin dulu beberapa menit. Ya, kapan lagi saya mau dipeluk? Iya, Bu, kapan lagi saya mau dipeluk? Bu. Oke, kita foto deh sama-sama.
Wah. Ya pemirsa, demikianlah keliling-keliling di dataran tinggi Dieng. Jadi Dieng itu perlu diingat pemirsa, tidak hanya 3 objek. Tidak hanya Candi, Kawah Sikidang, dan Telaga Warna, tetapi ada juga Kawah Seleri, ada peristiwa geologi Graben, kemudian ada Tol Kayangan walaupun kabupatennya Batang, kemudian Kawah Chandra di Muka, Sumur Raksasa Jalatunda, Telaga Dringo, mata air awet muda Adem Semar yang bisa diminum langsung, Telaga Merdada, terus nanti dari Telaga Warna, Kawah Sikidang, kita terus ke desa tertinggi di Pulau Jawa, Desa Sembungan, dan turun ke Curug Sikarim yang luar biasa indahnya. Dan kita naik perahu di Telaga Menjer, pemirsa. Enjoy your trip. A thing of a beauty is a joy forever. Kata pujangga Inggris John F. Keats demikian. Terima kasih. Terima kasih.